ibu, iya pulang ke Indo. Ke rumah mertua, habis itu kita pulang kampung. Ngunjungin tempat-tempat bersejarah di Inggris. Honeymoon deh sama suami, mungkin mau traveling berdua. Makan di restoran di sekitar sini aja. Mau pulang Indonesia karena mamangku udah nunggu-nunggu. Rencana kita banyak, cuman belum tahu yang pasti yang mana. Aku pengen ketemu emak, saudara, sama keponakan yang... Dingin, nyemut baju dulu. Oh, halo Mami Yanti, apa kabar? Gimana kabarnya selama lockdown? Ini udah mau dibuka loh. Nanti kalau udah dibuka mau pergi kemana? Kalau kita mau anterin ibu, iya pulang ke Indo. Kalian mau kemana? Hei, Mam Ani, api-api, baik-baik aja aku di sini. Rencana aku itu mau ke rumah mertua, habis itu kita pulang kampung. Siapa tahu bisa ketemu kayak tahun lalu ya, Mam ya. Oke, tak tanya Beb Dian dulu, gimana dia? Hei, Beb Dian, gimana kabarnya? Setelah lockdown mau kemana? Mbak Yanti, alhamdulillah aku sehat Mbak. Sampean piye kabare? Rencananya sih kalau lockdown udah selesai, kita pengen banget ngunjungin tempat-tempat bersejarah di Inggris. Nah ini aku udah punya bukunya nih, ini dari mertuaku. Dan sekalian juga kita pengen banget ngunjungin saudara-saudara kita yang di Inggris. By the way, itu Beb Mita mau kemana ya kira-kira setelah lockdown selesai? Aku pengen tanya Hai Beb Mita, apa kabar? Kalau sudah selesai nih lockdown, kamu mau kemana? Kak Dian, baik-baik. Kamu apa kabar, Beb? Aduh, kayaknya sih kalau misalnya lockdown berakhir, sebenarnya lockdown sudah berakhir di sini, tapi belum bisa kemana-mana karena masih takut. Kalau dipikir mau kemana, kayaknya pengen honeymoon deh sama suami, mungkin mau traveling berduaan. Ada Kak Jojo. Kak Jojo, apa kabar? Ntar habis lockdown mau kemana? Hai Bebista, how are you? Kita baik-baik saja. Oh ya, di Jerman sih udah nggak lockdown ya, nggak lockdown. Kita rencananya mau ke Frankfurt aja, mau libur Frankfurt sini aja. Tapi kita paling ya makan di restoran sekitar sini aja. Yuk, kita tanya Tante Titi dia mau kemana habis lockdown. Yuk. Bib Titi, di mana sih orangnya? Kok nggak ada suaranya? Bib Titi, habis lockdown kamu mau kemana? Han, Jojo is asking you. Oh iya Beb, aku baik. Aku setelah lockdown kayaknya sih mau pulang Indonesia karena mamangku udah nunggu-nunggu, dia pengen lihat aku. Terus ketemu keluarga, itu sih kepinginan aku setelah nanti udah nggak lockdown lagi. Terus si Desi tuh, Des, kamu gimana? Titi, kira-kira rencana aku habis lockdown apa ya? Banyak sih, rencana kita banyak, cuman belum tahu yang pasti yang mana. Jadi nanti deh aku cerita sama kamu. Sekarang aku mau tanya Mbak Mira dulu. Mbak Mira, kira-kira rencana Mbak Mira apa nih habis lockdown? Mbak Desi, iya kalau corona udah pergi, udah nggak ada. Pokoknya aku langsung bikin tiket. Pokoknya aku pengen ketemu emak, saudara, sama keponakan yang lucu dah. Pokoknya begitu dinyatakan corona udah pergi dari dunia, pokoknya saya langsung dikubur. Kak Dian, baik-baik. Kamu apa kabar, Beb? Aduh, kayaknya sih kalau misalnya lockdown berakhir, sebenarnya lockdown sudah berakhir di sini, tapi belum bisa kemana-mana karena masih takut. Kalau dipikir mau kemana, kayaknya pengen honeymoon deh sama suami, mungkin mau traveling berduaan. Ada Kak Jojo. Kak Jojo, apa kabar? Ntar habis lockdown mau kemana? Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, kali ini guys, aku akan buat
kolaborasi lagi dengan YouTuber-YouTuber sukses lainnya yang tinggal di luar negeri. Nah, jadi kali ini kita itu ada challenge. Jadi challenge-nya ini kayak nanyain kabar dari pintu ke pintu, dari jendela ke jendela gitu ya istilahnya. Jadi kita akan bahas kemana sih, pengen kemana kalau misalnya lockdown sudah berakhir. Jadi sebenarnya kalau di Prancis itu lockdown sudah berakhir sekitar sudah hampir 1 bulan ya guys ya. Belum 1 bulan sih, tanggal 11 nanti baru udah 1 bulan. Sudah tanggal 11 ya. Oke, udah tanggal 11. Jadi sebenarnya sih ini masih tanggal 10 ya. Jadi aku buatnya ini pas tanggal 10. Jadi tanggal 11 besok itu tepatnya 1 bulan lockdown di Prancis sudah berakhir. Nah, so far kehidupan di sini itu sudah kembali seperti normal ya guys. Jadi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya lagi di luaran seperti ini, yang nggak terlalu berpapasan dengan orang, kayak misalnya lagi jogging atau mungkin lagi promenade ya di sini jalan, itu aku nggak pakai masker. Kalau di dalam mobil juga nggak pakai masker. Tapi kalau misalnya aku kayak ke shopping center atau ke kayak tempat-tempat yang di dalam gitulah guys, maksudnya kayak di ruangan atau di tempat tertutup seperti mall. Karena mall di sini sebenarnya sih nggak tempat tertutup ya, jadi kayak outdoor mall ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam toko itu memang diwajibkan ya. Jadi toko-toko di sini itu mewajibkan orang-orang yang berkunjung itu harus pakai masker. Kalau misalnya nggak pakai masker harus pulang ya, ambil masker dulu baru bisa ke toko gitu ya. Sama sih kalau di supermarket juga seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali yang mewajibkan pengunjung itu untuk memakai masker. Jadi kayak safety first lah istilahnya. Jadi orang-orang yang di dalam yang beli itu juga kayaknya dia merasa assure ya, kayak merasa yakin bahwa oh it's okay, aku bisa ke dalam dan nggak perlu was-was gitu kalau misalnya ada orang yang nggak pakai masker gitu ya. Jadi kayak tenang gitulah pokoknya kalau belanja gitu ya guys. Setelah itu aku mau bicara apa lagi? Sebenarnya aku tuh bingung banget untuk konten ini karena ini kan konten untuk kolaborasi ya, jadi kayak challenge kolaborasi dengan YouTuber lain. Nah setelah scene dari aku buat yang tadi dengan suami aku selesai dan aku bingung mau bikin challenge, mau bikin video apa lagi nih setelah ini, mau ngomong apa lagi nih setelah ini. Jadi aku bingung. Jadi aku akan kasih tahu kalian soal Evan ya. Jadi untuk informasi kalian, jadi sekarang aku mungkin mulai bisa banyak bikin video, tapi aku juga ada sih kesibukan lain karena di sini aku juga udah mulai buka bed and breakfast, aku udah mulai buka karena pemerintah juga sudah kasih kayak lampu hijau gitulah buat kayak bed and breakfast seperti itu. Cuma memang kita harus meningkatkan kehygienan di bed and breakfast ini. Contohnya misalnya kita harus menyiapkan kayak gel kayak buat antiseptik ya. Gel antiseptik itu wajib di dalam kamar, dan juga kalau misalnya mau ke atas ke kolam renang itu juga wajib untuk pakai gel. Setelah itu untuk kamar guys di sini, jadi kamar ini itu harus didiamkan dulu 1 hari, minimal 1 hari. Jadi kayak 24 jam gitu. Jadi di sini kan aku memang punya kayak mbak yang bantu gitu ya. Jadi kalau misalnya check out hari ini itu nggak disentuh sama sekali, besoknya itu baru kita bersihkan untuk gas selanjutnya ya. Jadi kayak minimal 1 hari kayak didiemin gitu. Dan juga nggak ada makeup room ya guys ya. Jadi makeup room itu dilarang di sini. Jadi kalau misalnya kayak guest yang menginap sekitar 2-3 hari itu nggak ada sama sekali kita makeup room. Cuma kita nanyain ke mereka kalau misalnya mereka mau ganti misalnya towel gitu. Itu aja sih kayaknya. Ça va? Non. Oui, ça va. C'est que jusqu'à ici ya, c'est vrai nah. Ouais. Nah, oke, lanjut. Jadi aku juga mau cerita tentang Evan.
Jadi Evan itu sekarang kita titipin ya, bukan titipin sih dia. Jadi dia tuh kayak sekolah gitu. Di sini tuh namanya La Crèche. Dan sebelum kita ke Indonesia itu memang kita sudah masukin Evan ke La Crèche ya. Jadi aku sebut La Crèche aja. Jadi La Crèche itu ya kayak tempat sekolah penitipan anak gitulah istilahnya. Jadi Evan itu bisa lebih bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi kayak teman-teman sebayanya dia gitu. Jadi nggak hanya lingkup di keluarga aja, dia harus tahu juga bahwa ada anak-anak lain seumuran dia yang dia juga bisa kayak main bareng, belajar bareng. Dan juga nggak hanya di hidup ini, itu nggak cuma aku, Julian dan mertua aku gitu ya guys ya. Jadi dia perlu banget tahu bahwa dia tuh harus bersosialisasi ya dengan anak lain. Nah awalnya itu sebelum aku ke Indonesia, aku kasih kayaknya cuma 3 jam, kayaknya sih dari jam setengah 3 itu jam setengah 3, dimana anak-anak di La Crèche itu dia bangun tidur ya, dan jam 3 itu dia mulai makan kayak buat dessert gitulah istilahnya. Bukan dessert sih, jadi kayak yogurt atau kayak snack gitulah. Jadi mereka makan snack. Setelah itu aku jemput sekitar jam 5 sore. Jadi itu kayak sekitar 2,5 jam sampai jam 3 jaman gitulah aku kasih dia ke La Crèche itu. Dan perkembangannya bagus ya guys ya. Jadi dia itu banyak sekali bersosialisasi dengan teman-temannya. Aku juga turut senang ya, karena akhirnya dia nggak hanya nempel sama aku doang. Dan kemarin kita coba kalau dia itu bisa nggak sih kayak seharian gitu. Jadi kita tanya ke direktur di La Crèche ini kalau misalnya if it possible to leave Evan like seharian gitu ya. Jadi itu kayak aku bisa melakukan aktivitas aku dan Julian juga bisa melakukan kerjaan dia ya. Jadi sekarang kita itu antar Evan sekitar jam setengah 10, jadi jam 9.30 pagi itu sampai jam 5 sore guys. Jadi kayak seharian banget ya. Jadi aktivitasnya apa aja? Jadi dia itu main, belajar, dan kayak ada gurunya gitu ya yang ngajarin nyanyi, yang ngajarin kayak ya 1, 2, 3 angka, huruf dan sebagainya. Pokoknya diajarin apapun itu. Setelah itu jam 11 itu mereka sudah mulai makan siang, dan jam 12 dia itu tidur. Jadi tidur itu sekitar 2 jam, jadi jam 2 bangun, jam setengah 3 itu mereka mainan lagi sampai jam 3 dia snack ya. Snack, setelah itu main lagi sampai aku jemput jam 5. Jadi menurut aku sih bagus ya. Jadi dia itu bisa lebih mandiri. Dan juga aku tuh lebih kangen gitu kalau misalnya dia habis pulang sekolah. Jadi aku menghabiskan waktu aku sama dia full. Itu aku berusaha untuk nggak pegang HP sama sekali dari jam 5 sampai jam dia tidur ya. Jadi aku kasih makan dia, aku mainan sama dia sampai akhirnya dia tidur. Aku bacain cerita gitu ya. Kalau misalnya di hari-hari biasa aku tuh lebih kayak ngurusin dia, tapi juga kayak nyambi aku juga nggak tahu kayak barengan gitu loh. Jadi nggak full bener fokus gitu loh sama dia. Kalau menurut aku sih ini bener baik banget ya buat aku dan juga buat Evan. Jadi kenapa enggak? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, udah disekolahin, anak juga belum 2 tahun udah disekolahin, udah dibiarin gitu aja. Enggak ya guys ya. Jadi ini tuh demi kebaikan kita bersama. Aku lebih jadi aku tuh lebih banyak yang aku kerjain lagi, yang bisa aku kerjain tanpa Evan gitu loh. Misalnya kayak masak gitu ya guys. Aku tuh kayaknya masak sambil sama Evan, dan aku tuh nggak mau dia terlalu jauh karena aku harus bener-bener ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kalau dia safe, dia aman gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia deket-deket, kadang kalau misalnya masak kayak ayam goreng gitu, jadi aku takut banget kayak kepletus gitu. Terus kan itu tuh kayak jauh banget ya, bisa kepeletusan itu ya. Jadi aku takut banget kalau misalnya dia tuh sama aku waktu aku masak. Jadi sekarang aku bisa masak siang untuk makan siang sama Julian. Dan juga aku tuh bisa masak juga sebelum dia
pulang dari La Crèche, jadi kayak aman gitu. Oke, lanjut lagi. Oh ya, by the way, ini terakhir ya aku hari ini kayak ngobrol gitu aja sama kalian. Semoga kalian gak bosen. Jadi itulah informasi kehidupan aku yang update sekarang ini ya. Oke, kalau gitu guys, aku nggak mau panjang lagi, lebar lagi. Aduh, pasti kalian bosen banget, aku juga tahu pasti kalian bosen. Tapi aku janji banget sama kalian bahwa aku akan bikin konten-konten yang lebih menarik. Cuma karena aku tuh nggak tahu lanjutannya dari konten ini tuh apa, jadi aku memilih untuk kayak ya ngomong gitulah, kayak tukar pikiran, nggak tukar pikiran juga sih, mengutarakan pikiran aku ke kalian gitu ya. Oke, kalau gitu nanti next ini, habis ini aku akan buat video lainnya. Jadi karena sekarang aku akan ganti baju dan aku mau ke supermarket, jadi next itu aku akan bikin video konten, aku kayak bikin kayak grocery shopping gitu ya. Dan nanti mungkin aku akan approach aku nanti tempelin tuh kamera aku di kayak di keranjang itu ya, jadi kalian bisa lihat apa aja sih yang aku beli dan gimana sih grocery shopping di Prancis, dan berapa sih kayak kira-kira harga dari grocery, habis berapa sih grocery shopping. Nah, jadi kayak gitulah, tunggu ya, nanti aku akan bikin konten yang lebih menarik. Dan mudah-mudahan kalian juga suka dengan konten ini. Jadi kayak selang-seling gitu lah guys. Satu kali aku ngomong, satu kali aku bikin video yang tanpa banyak ngomong gitu ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk kepoin juga untuk video-video dan konten-konten lainnya teman-teman aku yang ikut serta dalam kolaborasi kali ini. Kalian langsung ke kolom deskripsi dan kalian langsung bisa klik tuh kepoin mereka. Oke? Thank you so much again for your support. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye. Love you all. Mwah.